berkibarlah selama-lamanya. Amin. Kenapa saya menyanyi lagu kebangsaan tadi? Karaoke. Sama-sama. Proklamasi. Terus ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini hal-hal diselenggarakan dalam tempo diselenggarakan secara seksama dalam tempo atas nama Jakarta 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sampai ini kiblat bangsa. Kenapa saya bilang? Karena kadang-kadang perbedaan ini sifatnya sebetulnya tidak substantif. Ini soal opini yang sedang mereka ambil, bahwa Islam itu dikesankan anti NKRI, anti kebinekaan, anti nasionalisme. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan kembali bahkan pidato Bung Karno bahwa Indonesia adalah negara penyambung antara proklamasi yang terbuka dengan bahasa Republik Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Baik, lanjut. Ya, Islam di Indonesia ini, karena dia mengatakan hukum Islam bukanlah hukum nasional. Ya, saya menjelaskan dulu konstruksi sejarahnya. Bahwa Pancasila pada tanggal 1 Juli, kemudian bertahap, lalu diresmikan. Jadi Pancasila 1 Juli adalah usulan Bung Karno yang saat itu belum menjadi dasar. Ya, Pancasila 1 Juli sebetulnya adalah usulan Bung Karno yang saat itu sila ketuhanan yang berkebudayaan diletakkan nomor 5. Dengan semua argumentasinya saya tidak ingin berdebat. Tetapi atas kerja keras dan pemikiran cerdas para ulama, kemudian pada tanggal 22 Juni, lalu kemudian 5 Juni, dan puncaknya 18 Agustus, maka saat ini Pancasila dari sila pertama sampai kelima ini adalah hasil kerjasama, mungkin bahasa Pak Nasir inilah yang disebut dengan kalimatun sawah, antara segenap anggota bangsa ini, segenap anak-anak negeri ini bersatu menyusun pedoman peraturannya itu menjadi 5 sila. Sila itu apa sih maksudnya? Apa sila itu? Dasar boleh. Apalagi? Adalah peraturan yang dipedomani oleh bangsa ini, yang tidak boleh sila-silanya bertentangan dengan kesusilaan. Dan disinilah kemudian dibentuk 5. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Umat Islam memang tidak ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama, karena umat Islam sadar betul la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk beragama.
kebiasaan bagi umat muslim untuk menjalankan agama Islam, sehingga ulama-ulama para pendiri bangsa ini tidak ngotot ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Setuju? Begitu juga perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana kemudian Muhammadiyah berkembang dengan dakwah-dakwahnya. Tapi yang luar biasa Allah pilihkan memang untuk Muhammadiyah, yaitu utama di bidang pendidikan dan kesehatan. Itu dua pilar penting untuk kita sebagai peradaban. Dan insya Allah setelah ini bukan cuma Maida, insya Allah perjuangan ekonomi khususnya juga di bidang kesehatan yang berkaitan dengan ekonomi Muhammadiyah, rumah sakitnya harus lebih bagus lagi dari rumah sakit mereka. Dan semua universitas Muhammadiyah pun sudah ada berskala internasional dan umumnya sudah berskala nasional, dan kualitasnya tidak kalah dengan kampus-kampus negeri. Amin. Hidup Universitas Muhammadiyah. Saya kembali. Wajah ini tersesatlah Pancasila, sehingga ditempatkan nasihat ketuhanan yang Maha Esa, sehingga seluruh sila ke-1 adalah sebagai pedoman awal, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia. Masalah apa Pancasila? Pancasila. Pancasila. 1. Tulisan. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang saya mau bertanyakan, tolong jawab dengan jujur. Masih adakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Saya mau tanya di sini dulu. Apakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih ada? Tidak. Itu tidak mempengaruhi, Pak. Kalau yang bilang ada begini pakai jempol, yang tidak ada begini. Ya, coba. Masih adakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ini bahaya. Di Jakarta itu 70% tanahnya itu bukan lagi milik orang pribadi. Ini sebetulnya sebuah kegelisahan sedang terjadi. Tapi jangan cuma bisanya marah-marah. Tapi alhamdulillah umat Islam adalah umat yang cinta damai. Meskipun hak-haknya sekarang sudah tidak diperhatikan secara berkeadilan, tapi umat Islam 411 damai atau tidak? 212 damai atau tidak? Sekarang saya tanya, jangan zalim. Berdasarkan hati nurani yang paling jujur, tolong jawab. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya jelaskan dulu. Nanti saya mau tanya, masih ada atau tidak? Saya mau tanya. Kerakyatan artinya Indonesia adalah negara yang kedaulatannya di tangan rakyat, bukan di tangan orang-orang tertentu saja. Betul? Masih ada nggak itu? Ini harusnya disingkir. Ini Indonesia masih negara kerakyatan atau sudah oligarki? Oh, oligarki. Pokoknya tidak boleh pokoknya. Oligarki itu adalah kepemimpinan hanya di tangan-tangan tertentu saja. Ibu kalau duit. Ibu-ibu ini sering salah paham sama suami. Saya sudah dapat bocoran dari survei. Apa pendapat istri-istri terhadap
Ini saya sudah dengarkan gosip-gosip ini. Ya, kata ini kesalahan terbesar suami adalah satu, pelit. Betul? Soal. Coba. Yang setuju suami itu pelit angkat tangan. Sudah masuk. Nggak pelit suaminya. Ternyata Rasulullah ini baik-baik. Kalau kesalahan kedua suami di mata istri, egois. Betul? Yang setuju suami-suami egois. Ibu salah paham. Justru yang pelit dan egois itu istri. Mau saya buktikan? Pak, jawab Pak. Jawab. Dengar dulu. Harta suami adalah juga harta istri, setuju? Boleh. Harta istri juga harta suami, setuju? Siapakah yang pelit? Saya tanya lagi. Utang istri adalah juga utang suami, setuju? Utang suami adalah juga utang istri, setuju? Siapa yang egois? Tetap suami. Terima saja nasibmu, Pak. Ini hukum alam yang tak bisa dirubah. Udah takdir ya. Begitulah jadi suami. Pak, kamu tahu nggak? Suami itu orang-orang pelit sekali. Padahal habis itu Mas kirimkan aku pulsa Mas. Menderita suami seperti ini. Kecuali ibu Muhammad yang di sini adalah ibu-ibu pejuang berjaya dan menjadi Islam. Yang akan membesarkan generasi Al-Maidah yang empat. Siap? Apa Al-Maidah yang empat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Saya bacakan terjemahannya. Sebutkan kriteria Al-Maidah, generasi Al-Maidah 54 yang harus dididik di rumah-rumah kita semua, ya, supaya lahir generasi baru. Begitu juga buat para rektor dan para dosen melahirkan mahasiswa-mahasiswa MS berkarakter Al-Maidah 54. Saya akan bacakan terjemahannya dan saya akan tunjuk yang bisa menjawab dapat hadiah mobil Al-Maidah 51 dalam bentuk foto dan berhadiah satu kotak roti Al-Maidah. Sesudah didoakan untuk menjinakkan suami. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu murtad, jika ada di antara kalian yang murtad, memangnya ada orang beriman murtad? Udah jelas dilarang memilih kafir, malah memilih.
yattaquna rabbahum الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يتقون عندهم العزة. Orang yang memiliki pemimpin kafir adalah orang beriman. Apakah mereka mencari kehormatan, harga diri dan kekuatan dari sifat itu? Wahai orang-orang yang beriman, jika ada di antara kalian yang murtad, maka Allah akan datangkan kaum baru. Kaum baru itu kriteria umumnya adalah Allah mencintai mereka, lalu dihujamkan ke dalam hati mereka sehingga mereka menjadi kaum yang mencintai Allah. Kok bisa mereka seperti itu? Karena mereka punya kriteria yang pertama, Adillatin 'alal mu'minin, sesama mukmin mereka saling sopan santun, saling menghargai dan saling mencintai. Sebaliknya kepada kafir dia tegas dan pada tahap tertentu dia harus keras. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan para pencela. Sebutkan 4 kriteria generasi Al-Maidah 54. 1. Azillatin 'alal mu'minin. 2. A'izzatin 'alal kafirin. 3. Yujahiduna fi sabilillah. Yang keempat, wala yakhafuna lawmata, tidak takut celaan para pencela. Nanti buka dia. Saya mau tanya sekarang, kerakyatan apakah dipimpin oleh hikmah di Indonesia? Belum. Emang hikmah itu apa? Kalau tidak belajar sama orang Arab, tidak akan paham apa itu hikmah. Tidak akan mungkin paham Pancasila kalau tidak belajar sama orang Arab. Betul? Karena yang bisa memahami kata hikmah, kebijaksanaan, saya tanya karena beberapa dosen di fisik, tolong bedakan kata hikmah dan kebijaksanaan dalam Pancasila. Paling tinggi jawabannya, hikmah itu di dalam hati, kebijaksanaan dalam praktik. Bagus. Al-hikmatu hiya al-ilmu nafi' wal 'amal salih. Orang yang berhikmah itu adalah orang yang berilmu tinggi tapi bermanfaat ilmunya dan diimplementasikan dalam bentuk amal saleh sehingga dia disebut dengan orang berhikmah. Contohnya Luqman al-Hakim. Kalau jadi orang tua. Jadi kalau jadi orang tua itu harus jadi orang tua yang berhikmah. Kerakyatan di Indonesia harus dipimpin oleh hikmah. Sekarang apakah pemimpin di Indonesia itu kriterianya berhikmah? Apa kriterianya? Duit. Ya, tahu nggak? Modal minimal menjadi gubernur di Jakarta itu 200 miliar. Apa bisa jadi pemimpin kalau nggak punya duit 200 miliar? Bupati gimana Bupati? Ini saya bicara Jakarta karena Surabaya sudah bagus lah. Ini lagi curhat sebetulnya. Dalam permusyawaratan, apakah pemimpin di Indonesia dipilih berdasarkan musyawarah? Ciri organisasi di dalam Islam adalah syura. Tidak ada syura, maka tidak ada Islam di organisasi itu. Apakah berdasarkan perwakilan? Jadi pertanyaan saya sekarang adalah, apakah surat 4 ini masih ada? Nah, ini masalah nggak buat negeri ini? Ini yang disebut kiblat bangsa mulai sebetulnya bukan cuma di Indonesia, di rumah juga sih kadang-kadang. Ibu-ibu, siapa yang punya masalah anaknya susah ke subuh, susah ke masjid sholat subuhnya, katakan. Punya anak laki-laki tetapi malas sholat subuh di rumah, katakan. Siapa yang suaminya malas sholat subuh turun ke masjid? Sekarang saya mau kasih tips. Bagaimana caranya supaya anak rajin sholat subuh ke masjid? Mau? Karena sekarang pasca 212 ini Allah kasih nikmat besar kepada orang Islam Indonesia. 1. Orang Islam Indonesia sudah diberikan izzahnya. Harga diri umat Islam sudah bangkit nggak? Rasa harga diri umat Islam sudah bangkit atau tidak? Kehormatannya dengan agamanya sudah bangkit atau tidak? Kedua, Allah sudah
sedang beri sekarang persaudaraan Islam di Indonesia. Kita dipersaudarakan, betul? Dan ada lagi yang ketiga, semangat 12-12 adalah setiap ada event subuh sekarang bukan cuma melebihi sholat Jumat, tapi melebihi sholat Idul Fitri. Tapi anak-anak kita termasuk begitu kan? Di Surabaya siap meramaikan sholat subuh berjamaah di masjid? Siap. Caranya begini, satu, penghasilannya, makanannya harus halal. Kalau penghasilannya haram, susah sholat itu. Yang kedua, mana yang sering Bapak lakukan? Nak, cepat tidur ya sayang, supaya besok tidak telat sekolah. Atau yang kedua, nak cepat tidur, supaya besok kita bisa sholat berjamaah di masjid. Mana yang sebetulnya ditanya pulang kerja? Bapak-bapak, kalau pulang kerja gitu ya, yang ditanya ke anak yang mana? Yang pertama atau kedua? Ibu-ibu banyak bertanya anak. Ibu pulangnya setelah Isya, tanya sama anak, nak sudah kerjain PR atau belum? Atau yang kedua, sudah baca Quran tadi hari Selasa? Yang sering ditanya yang mana? Ini kesalahan-kesalahan di dalam rumah. Buat apa pergi sekolah kalau tidak sholat? Tidak akan pernah bisa berkah ilmu anak-anak kalau tidak baca Quran tiap hari. Siapa yang sejak Ramadan sampai sekarang belum khatam baca Quran? Jujur. Siapa yang sejak Ramadan sampai sekarang belum pegang Quran lagi? Ini bangkai-bangkai berjalan, penduduk kuburan yang berkeliaran. Li'annahum la yastajibuna ma Allah wa rasuluh. Mereka tidak menyapa seluruh Allah dan Rasulnya yang menghidupkan kehidupan mereka yang sesungguhnya. Saudara-saudara, jadi nah itu diingatkan dan cara bangun subuh anak-anak harus bagus. Assalamualaikum. Memang jasadnya mengorok, tetapi insya Allah kalau malam sudah dinasihati, ruhnya menjawab. Dia akan menjawab, waalaikumsalam. Baru kemudian ucapkan salam sama Assalamualaikum, waalaikumsalam, dan dalam salat subuh. Dan jangan marah-marah. Salat subuh, kamu masuk neraka. Anak tiba-tiba malaikat ini malaikat Malik kata dosa. Walaupun hidup tahun walaupun hidup sepohon kayu lebat bunganya walaupun hidup 1000 tahun apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Kalau anak kemudian sudah sholat subuh tapi di rumah, jangan dilarang, puji. Alhamdulillah, anak ibu sekarang sudah menjadi lelaki solehah. Apa kata ibu? Anak ibu sudah menjadi lelaki solehah. Kenapa ibu? Sebut saya lelaki solehah. Kami yang boleh sholat subuh di rumah laki-laki. Kata anaknya, lebih kasihan lagi. Apa? Suami solehah. Siap sholat subuh berjamaah? Fal-mughirati subha fa'asarna bihi naqa'a fawasatna bihi jama'ah. Kalau anak-anak mudanya, bapak-bapaknya sholat subuh berjamaah akan lahir pasukan-pasukan subuh. Di dalam surat Al-Adiyat sudah perang adalah kavaleri subuh ketika sudah memacu kudanya fa'asarna bihi naqa'a, maka debu-debu berterbangan. Dan spesialisasi kavaleri subuh ini adalah fawasatna bihi jama'an, menyerang kekuatan musuh langsung dari jantung tengahnya dan diporak-porandakan. Itu kalau sholat subuhnya berjamaah. Kalau kesiangan subhan ya Allah
Alhamdulillah mataharinya semakin keras menegur kita semua. Dan saya ingin agar kulit-kulit ibu tetap putih, gitu ya, supaya kita bisa jumpa lagi setelah ini, ya. Tapi saya ingin tekankan, mulai hari ini siap jihad ekonomi, siap belanja di warung tetangga, siap membeli produk-produk orang-orang Islam. Tidak ada satu konglomerat pun bisa hidup di Indonesia kalau umat Islam pemilik terbesar pasar ini memberikan mereka. Sari roti Pak Suci. Dan sebentar lagi Maidah akan siap belanja di warung tetangga. Mahal-mahal dikit tidak apa-apa. Enggak ada perjuangan. Di Indonesia boleh utang. Di warung tetangga boleh utang. Siap belanja di warung tetangga. Siap beli produk umat Islam. Siap bersatu di jihad ekonomi. Dan kalau ke rumah sakit terutama orang kaya, saran saya datang ke rumah sakit Muhammadiyah. Ngapain ke Singapura? Dokternya belum tentu menjadi agen syifa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Tapi kalau sama dokter Muhammadiyah, ya mulai dari awal tanahnya wakaf, gedungnya dibangun oleh dokter-dokter yang ikhlas, dan yang datang ke situ memang bermacam-macam, tetapi insya Allah barokah dan sembuhnya lebih besar daripada di luar negeri. Siap hanya ingin datang ke rumah sakit Muhammadiyah dan masukkan anak-anaknya ke sekolah Muhammadiyah, kuliah di Universitas Muhammadiyah. Tapi kalau bisa ke luar negeri nggak apa-apa. Ya, namun saya ingin bilang sudah banyak Universitas Muhammadiyah bertaraf internasional. Siap jihad pendidikan. Jadi mulai hari ini orang-orang Muhammadiyah cari tanah wakaf dan kemudian bersatu, dan kemudian mewakafkan tanahnya, mewakafkan uangnya, wakafkan apa yang bisa diwakafkan termasuk ilmu dan jaringannya. Bikin sekolah Muhammadiyah yang hebat dan mengalahkan yang lain. Siap? Termasuk rumah sakitnya. Jangan lokal dengan rumah sakit kafir. Siap membantu? Ibu-ibu sekalian, uang kita walaupun cuma 10.000 itu berkah. Uang mereka triliunan, tapi kualitasnya sekualitas uangnya Kanjeng Penipu Dimas. Ya, walaupun cuma sedikit, tapi untuk membangun wakaf rumah sakit Muhammadiyah, insya Allah sehat-sehat semua warga Muhammadiyah. Setuju? Aku melihat dan astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Hadirin berbahagia, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Kiai Haji Murtada Saja, anggota Masyarakat dan Perspektif Pusat Muhammadiyah yang baru saja menyampaikan tausiah yang luar biasa pada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan senantiasa menjadi sebuah bagi kita, terus menyatukan kebersamaan kita, dan terus mengingatkan kita dengan tanggung jawab kita kepada agama, kepada Islam ini sebagai bagian daripada perjuangan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kami